Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia pemrograman, dunia jaringan, dan dunia Internet of Things. Yang penting lingkungannya dunia teknologi informasi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yaitu POM dinamis. Oke, di bagian kedua. Jadi kalau kalian langsung ke bagian kedua takutnya nggak nyambung, kalian silahkan tonton dulu di bagian satunya. Oke. Jadi di bagian satu itu saya udah menjelaskan gitu ya, resultnya seperti apa. Nah, di bagian kedua ini sebelum kalian melakukan mengikuti tutorial bagian kedua, tahapannya kalian pastikan dulu jalan ya artisan serve-nya, dan kalian bisa tes si alamat URL-nya di browser gitu ya. Jadi kita bisa tes. Nah, jadi seperti ini si Laravel-nya sudah berjalan gitu ya. Karena kita nanti akan kita gunakan di front end gitu ya. Oke. Next-nya kita buat sebuah project menggunakan framework JavaScript yang dimana di sini saya menggunakan Vue.js gitu ya. Oke. Untuk memulainya, kalian pastikan di laptop kalian sudah ada npm ya. Bisa kalian tes menggunakan prompt npm np. Nah di sini ada versi npm-nya ya, versi Node.js-nya juga. Jadi ada sebenarnya Node.js, udah pasti ada Node.js gitu ya kalau npm. Oke, kita akan mulai ya membuat projectnya. Kita jalankan npm create Vite. Ini Vite, saya menggunakan Vite. Biasanya orang menggunakan Webpack gitu ya untuk hot reload-nya, tapi di sini saya menggunakan Vite yang lebih cepat kalau dari dokumentasinya ya. Misalkan kita bikin nama projectnya purchase FA misal gitu ya. Yolah gitu ya. Nah, kita pilih template-nya ya. Template-nya Vue. Sebenarnya di dokumentasi Vite ini ada hasilnya gitu ya. Nanti mungkin kalau ini di deskripsinya saya cantumkan link dokumentasi dari Vite. Oke, kita enter. Nah, maka secara otomatis dia akan membuat Yes. Jadi kita harusnya di Laragon, mohon maaf. Jadi kita cd dulu, back dulu, mundur 2 kali, lalu cd Laragon. Soalnya kalau ini tadi adanya di user ya, user kurang bagus ya. Oke, baru kita jalankan. Nah, ini kan dia akan membuat sebuah project baru dengan nama folder purchase FA Vue. Nah, caranya gimana supaya nanti biar satu editor. Nah, Visual Studio Code-nya. Jadi kan sebelumnya ini saya sudah membuka folder purchase order BE gitu ya. Nah, kita buka di Visual Studio Code, ada namanya add folder to workspace gitu ya. Jadi nanti dalam satu text editor itu ada 2 project gitu ya. Baik BE dan FE, backend dan frontend. Kita ke purchase order. Nah, ini mungkin belum kebuat gitu ya. Nah, ini baru kebuat, jadi mungkin di sini masih progress gitu ya, masih ongoing. Oke, udah selesai ya. Nah, di sini kita diarahkan ke cd purchase FE gitu ya. Nah, sebelum itu kita buka dulu deh purchase FA Vue. Nah, nanti jadi struktur foldernya dalam satu project itu ada seperti ini ya, 2, jadi enak gitu ya. Oke, nextnya tadi di command from-nya kita diarahkan suruh ke change directory ya. Nah, cd purchase order purchase FA Vue, lalu npm install. Lalu npm install ini nanti yang dimana akan ada folder node modul ya. Jadi package yang dari sini nih, package.json ini
akan diinstal semua menjadi node modul di sini ya. Oke, kita tunggu, kita bisa lihat ya. Nah, ini backendnya, ini frontendnya masih ongoing ya, installing. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita bisa lihat ya, sebenarnya dia membuat apa. Nah, di sini ada tambahan folder baru yaitu node modules. Oke, nextnya kita lihat ya. Nextnya tadi apa nih? Sorry. npm run dev kalau nggak salah ya. Nextnya kita jalankan npm run dev yang dimana kita akan mulai development untuk front end-nya. Oke, kita bisa tunggu. Nah, di sini dia akan mengenerate sebuah alamat web development-nya ya. Nah, di sini bisa kita copy, lalu kita paste. Oke, di sini sudah jalan ya, Vite plus view-nya ya. Selanjutnya kita install Axios, yang dimana Axios akan kita gunakan sebagai komunikasi antara backend dan frontend gitu ya. Yang disebut bahasa sekarang tuh untuk komunikasi REST API-nya gitu ya. Oke, kita install. Cara install Axios. Sorry, ini banyak komen-komennya ya. Oh, kita bikin lagi comment prompt-nya. cd laragon cd www cd purchase lalu npm install Axios. Oke, karena Axios ini akan kita gunakan nanti untuk komunikasi ya, sesuai info ya. Nah, tandanya udah keinstall, dimana biasanya di package-nya ini akan ada nambah baru yaitu Axios. Oke, proses instalasi Axios sudah selesai, tandanya di mana di sini ada package baru biasanya ya. Nah, ini dia Axios guys. Oke, nextnya kita buka index.html-nya ya guys. Oke, di sini ada ID nih. ID ini bisa kita ganti nih guys, purchase order gitu ya. Nah, tapi di sini nggak akan jalan karena di main.js-nya atau di global config-nya ini dia diarahkan mount-nya ke app, jadi kita rubah ya. Oke, kenapa saya rubah? Karena kalau ID app ini dia akan membawa style dari Vue.js-nya gitu ya. Nextnya kita akan mulai styling atau mockup di app ya. Jadi di sini secara default itu dia kan ada create app nih dengan halaman app.view gitu ya. Lalu dia akan mengarah ke sini. Oke, ini bisa kita hapus semua. Oke, kita akan mulai. Nah, seperti biasa untuk view kita awali dengan tag-nya template gitu ya. Lalu di sini kita kasih div. Oke, kita kasih kelas ya. Kelasnya misal container. Jadi ini benar-benar CSS ya, nggak pakai framework CSS Bootstrap gitu. Tapi kita bikin aja ya. Karena ini cocok untuk belajar ya. Belajar pemahaman CSS. Oke. Lalu kita kasih script. Oke, export default. Oke, jadi seperti ini. Nextnya kita kasih H2, kita kasih tag H2, lalu kita kasih judul misalkan dynamic home purchase order. Sorry. Oke, seperti ini. Maka kita lihat, nah seperti ini ya. Jadi ini masih belum ada stylenya. Oke, nextnya kita buat sebuah button, yang dimana button ini akan kita gunakan untuk menambahkan item. Berarti ini kita kasih kelasnya ada item, lalu di sini add new item, ya. Lalu kita lanjutkan, kita bikin UL aja ya. Karena sesuai video di awal,
namanya kita nggak pakai table tapi menggunakan WL gitu ya. WL-nya kita kasih kelas. Misal di sini kelasnya responsive table. Jadi membayangkan ya table gitu ya. Li-nya kita kasih misal gitu ya, kelas table header. Lalu kita kasih misal dalam li kita kasih div. Kita kasih kelas call 1 misal gitu ya. Nah, ini produknya. Oke, sampai sini dulu. Nextnya baru kita style ya. Nah, style ini kita menggunakan SAS ya. Jadi sebelum kita style, pastikan dulu kita sudah menginstal plugin yang namanya plugin SAS ya. Oke. Cara menginstalnya, kita balik ke command from yang tadi habis install Axios, kita jalankan npm install sass ya. Tunggu proses instalasi sampai dengan selesai. Nextnya, jadi nanti kalau kita buat style di sini, dengan language-nya SCSS, jadi dia akan terdeteksi gitu ya. SAS itu sih kalau menurut saya sih ya intinya sih awalnya CSS gitu ya, cuma dia beda teknologinya dan lebih rapi sih kalau menurut saya penulisannya ya. Mungkin kalian bisa cari ya perbedaannya apa gitu ya. Oke, di sini kan ada kontainer ya. Oke, kita mulai nih. Mungkin bodinya kita kasih font family-nya. Font family-nya apa ya? Lato misalnya itu. Tapi kalau nggak ada sans serif. Oke. Lalu kontainernya di kelas kontainer ya. Kita kasih max width-nya bisa gitu ya. Max width 1000 pixel bisa gitu ya. Lalu margin left-nya auto. Margin right auto. Padding left-nya kita kasih 10 pixel gitu ya. Biar dia center nih. Sorry, padding left 10 pixel. Padding right juga 10 pixel. Oke. Nextnya kita tes, kita lihat lagi. Oke. Ini belum center ya. Oke, H2-nya kita style dulu ya. H2-nya kita style dulu. Jadi font size-nya berapa ya? Font size-nya 26 pixel misalnya gitu ya. Lalu margin-nya 20 pixel. Ini maksudnya seperti arah jarum jam ya. Jadi left jarum jam ya. Pokoknya muter gitulah. 0 ada 4 dia ada 4 sumbu ya. Bisa 0 lagi di sini, bisa 0 lagi, bisa 0 lagi. Jadi nggak masalah kalau kayak gini. 0. Defaultnya 0 ya. Oke, text alignment-nya center gitu ya. Text alignment center. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Oke, masih. Nah, ini udah mulai kelihatan. Oke, nextnya kita style lagi ke bawahnya ya, yaitu responsive table-nya ya. Tadi kita nambahkan responsive table ya di sini kelasnya. Oke, responsive table. Kita kasih padding ya, biar dia paddingnya 30 pixel.
pixel misalnya gitu ya. Displaynya flex biar ke samping, justify content, space between atau dibagi dua ya, margin bottom 25 pixel gitu ya. Oke, kita tes ya. Nah, jadi kalau SAS ini bisa ya, jadi di dalam responsive table ini ada child apa gitu ya, enaknya gitu ya, jadi rapi gitu penulisannya. Oke, ini dia akan pindah ya. Nextnya kita style juga table headernya ya, tadi ya ada class table header. Jadi di dalam li ini ada class table header kan ya. Nah, table header ini kita kasih background misal gitu ya. Background color itu kalau kodenya sih yang di video di awal itu 95 A5 A6 A5 A6. Oke. Lalu font size-nya kita kasih 14 saja gitu. Dan text transformnya uppercase. Lalu letter spacingnya cek ya. Oke, sebelum kita cek lanjut dulu aja ke table row. Kita nanti ada table row di sini ya. Ini kan header, kita kasih kelas table row. Oke. Di sini div-nya misalkan kita samakan ya kayak atas. Misalkan product name-nya apa sih misalkan tadi ya. Ini kita ambil sampel dulu ya guys. Product name misalkan car. Nah, ini kan ada table row ya. Ada kelas baru table row. Kita kasih jadi ini table row. Table row kita kasih style seperti ini guys. Background color. Background colornya kita kasih putih. Oke. Box shadow-nya biar ada degradasinya. Box shadow si 0 pixel 0 pixel 0 pixel atau kita kasih 9 pixel ya. Ini top nih guys ya. Kalau 0 pixel RGBA ini warnanya ya, kasih 0 semua ya. Bisa lihat ya, jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah membuat stylenya. Selanjutnya kita buat di sini ada product name, ada KTY kan ya, ada price gitu ya. Nah, ini kan call 2 ya. Kita bisa bikin nih kelasnya call sama call 2 ya. Call itu maksudnya kolom gitu ya. Ini masih di dalam responsive table ya guys ya. Jadi dia tuh satu kesatuan jadi di responsive table. Kita bikin aja call 1 misal flag basicnya basisnya 10%. Nah, kita bisa duplikat biar cepat. Sampai 4 aja ya. Misalkan ini 2. 3. 4 ya.
Kan kalau flex 2 itu berarti 40%-an lah gitu ya. Nah, ini flex 3 ini berarti 25%. Flex 4 misalkan 25% juga. Ini tuh hanya apa namanya? Kayak width gitu loh, guys. Oke. Kita bisa lihat. Nah, ini karena dia pakai flex 1 ya. Kita lihat nih ya. Oh, flex 2 nih. Jadi dia width-nya nambah gitu ya. Oke. Next-nya kita buat KTY dan price-nya ya. Kita copy aja ya biar cepat. KTY price. Oke, kita tulis nih guys. KTY. Nah, ini kita kasih 1 misalnya gitu, ini 2. Oke. Nah, ini juga 1. Nah, ini anggap KTY-nya kita 1 gitu ya. Price-nya anggap kita $9.000 gitu ya. Maka kan seperti ini ya. Oke. Oke, nah di sini kalau kita lihat ini kan belum ke text center ya. Jadi kita bisa ubah stylenya di index.html-nya dengan menambahkan style inline ya, dengan kasih width gitu ya, width 100%. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya guys. Jadi ini udah mulai kelihatan gitu ya bahwa form dinamisnya udah mulai ada gitu ya. Kita ada tampilan. Oke, ini belum kefungsi nih guys ya. Makanya saya bilang pasti akan lumayan lama. Oke, tapi nggak apa-apa. Lanjut ke app-nya ya. Jadi kita buka app-nya, kita akan style ya, add itemnya ya. Di sini ada class, add item. Nah, kita akan style nih guys, add itemnya ya. Tambahkan di atas saja ya. Oke, kita kasih marginnya. Ya kan tadi lebih ke kiri ya, marginnya kasih 40 pixel. Lalu backgroundnya kita kasih grid. Lalu bordernya kita kasih 0. Kita hilangkan gitu ya. Lalu colornya white atau tulisannya nanti akan putih gitu ya. Sorry. Kita apa namanya, color yang familiar aja ya. Font size-nya 18 fx pixel. Sorry. Font weight-nya 200 fx. 200 gitu ya. Lalu kursornya pointer gitu ya. Oke. Lalu transitionnya kita kasih box shadow. Shadow. Nah, ini harusnya dia udah ada stylenya ya guys. Nah, seperti ini tuh ya. Oke. Nextnya kita kasih tambahan style juga ketika di hover dan ketika aktif. Kita kasih ketika di hover aja ya. Dot add item. Oke, titik 2 hover. Hover ini jadi ketika kursor kita mengarah ke buttonnya, ini namanya hover nih guys ya. Nah, kita kasih style juga nih guys ketika hover. Kita kasih box shadow. Box shadow 1 pixel 1. Jadi dia akan ada box shadow ya, 1 pixel 1 pixel 5 pixel. Lalu kita kasih color. Kita tes ya. Nah, ini guys. Ini namanya box shadow guys. Dia akan nge-zoom out. Ya.
Oke, nextnya kita kasih add item ya, add new item dan save kalau nggak salah di sini. Kita lihat lagi di sana deh. Save item ya. Oke, kita copy aja ya yang kelas add item ya, biar nggak lama. Kita copy guys. Yang penting nanti secara fungsi akan beda gitu ya. Di sini save item. Kita tes guys. Nah seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Nextnya di sini car ini inputan, kita ini inputan, semua juga ada inputan ya. Di sini masih apa namanya, masih paragraf. Kita kasih inputan guys. Nah, jadi di dalam Vue.js ini kalau inputannya nanti banyak, kita bisa menggunakan v-for atau loopingannya. Nah, loopingannya kita buat dulu di scriptnya, kita buat nama fungsinya data ya. Properti dari Vue.js, kita kasih return. Nah, kita buat data dinamis, yang dimana data dinamis ini akan kita fungsikan nanti biar si formnya dinamis gitu ya. Form data. Nah, kita kasih guys namanya purchase order ya. Oke. Nah, kita kasih datanya array. Oke, dalam array kita buat objek. Objeknya apa nih? Objek misalkan product name. Nah, ini bisa kita samakan dengan API tadi nih guys ya. Product name ya kan, kita y sama price. Oke. Product name defaultnya 0. Kita y defaultnya 0. Price defaultnya 0. Nah, ini akan kita looping guys. Jadi akan kita looping di sini di v-for. Kita kasih v-for. Jadi ini kan li kan, li-nya kita looping di form data. Sorry. Di objeknya tadi apa? Purchase order. Nah, kalau looping tulis dulu in. Nah, ini berarti dia PO misalnya gitu ya. Nah, ini nanti kalau dia bertambah, misalkan pas add new item ini kan akan bertambah. Nah, kita kasih fungsi metode namanya add click, add new item. Oke. Nah, metode ini kan belum kita buat aja di properti dari Vue.js, tapi selain dari data ada namanya properti method. Oke, method kita kasih add item. Nah, seperti ini. Oke, jadi lalu biar dia dinamis, nambah gitu ya, bahasa kerennya nambah. Kita kasih di sini let data gitu misalnya gitu ya. Nah, datanya apa? Ya, ini nih, product name kita y price. Product name defaultnya 0. Kita y defaultnya 0. Price defaultnya. Jadi ini belum ada datanya. Nextnya kita push, karena ini purchase order, ini tipe datanya array ya, jadi kita bisa push is form data dot purchase order dot push ya. Push ini fungsi dari insert data array ya. Push berarti push data. Nah, sebetulnya sampai sini formnya udah dinamis nih guys harusnya ya. Oke, kita add new. Nah, ini udah dinamis tuh guys. Tuh. Ya. Udah nambah dinamis gitu ya, dia nggak append. Tapi di sini dia belum ngirim data nih guys ya. Oke, ini harusnya tipenya input, ini tipenya input, ini tipenya input. Oke, kita kasih di sini guys. Nah, kita kasih nih input, type-nya text, p modelnya atau datanya PO titik
Ini buat apa nih? Product name. Nah, sorry. Oke. Ini bisa kita copy, guys. GTY. Oke. And then kita kasih paste lagi. Ini kok jadi tag, guys. Dia tagnya single tag ya kalau di HTML. Nah, kayak gini, guys. And then price. Nah, kita bisa cek ya. Oke, seperti ini. Cuma di sini masih kurang bagus ya stylenya. Lalu kita butuh style gitu ya. Stylenya kita bisa tes, bisa tambahkan di bawah, guys. Stylenya ini tipenya inputan semua, input yang tipenya teks. Input gitu ya. Kita bisa stylenya hanya yang tipenya teks aja ya. Tipe teks. Oke. Bordernya kita kasih satu fx solid, kasih kode colornya PPB, lalu kita font size nya 14. Oke. Lalu kita juga bisa style ketika on fokusnya, tapi kita cek dulu nih. Nah, seperti ini ya. Masih kurang bagus ya. Sini kita bisa kasih height sistemnya, guys. Height-nya kita kasih 40 pixel ya. Coba ya. Nah, ya. Nah, kita kasih border radius ya, biar dia sedikit cekung. Border radius 5 pixel aja. Nah, cekung ya. Ya. Oke, sedikit rapi. Outline kita kasih outline coba ya. Outline. Bebas sih guys ini kalau nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu peduliin tampilan, tapi kita lebih ke fungsional. Nah, seperti ini dulu ya, kayaknya cukup ya. Oke. Nah, di sini kita butuh tombol delete sebetulnya, guys. Sebelum kita menambahkan tombol delete, oke, kita akan sedikit kasih ketika on focus ya. Jadi di dalam properti input text ini ada properti fokus ya. Jadi fokus itu ketika gini nih, guys. Nah, ini namanya fokus. Jadi ketika fokus kita style juga, guys. Kasih fokus style, guys. Border text solid. Nah, kita kasih warna berbeda. Misal kita lihat ya. Nah, jadi dia ada colornya ya. Oke. Nah, kita kasih margin kali ya, biar dia nggak di pinggir gini nih. Coba kita tulis ya. Apa cukup ya? Cukup lah. Oke. Nextnya kalau gini kita tes nih ya. Nah, seperti ini. Nah, kita butuh tombol delete ya, guys ya. Oke. Kita butuh tombol delete. Tombol delete akan ada di sini nih, guys ya. Oke, kita buat tombol delete-nya di price ya. Setelah price kita kasih ancor aja, guys. Kelasnya delete item. Delete. Kita cek ya. Nah, dia udah ada sebelah kanan. Posisinya kita style aja sedikit ya.
delete item supaya dia tidak monoton. Oke. Mungkin kasih danger aja kali ya. Kalau delete ini biasanya danger guys. Kasih delete. Oke. Margin kasih 10 pixel lah, biar dia nggak mepet banget. Lalu backgroundnya kita kasih red. Background kasih red. Bordernya kita kasih none ya, biar nggak ada bordernya. Lalu colornya, warna tulisannya white. Oke, biar dia kontras merah sama putih. Font size-nya kita kasih 18 pixel misalnya gitu. Lalu font weight-nya 200. Lalu kursornya pointer ya, sebenarnya ini nggak perlu sih. Kalau Anchor ini udah pointer. Transition, kita kasih transition ya guys. Transition box shadow. Ini maksudnya apa namanya, transisinya ya, cek ya. Oke, cukup lah. Apa-apa lah guys. Oke, tapi nanti ini ketika klik delete ini akan apa namanya, mengurangi terus ya. Nanti kan kita tambah kita delete juga gitu ya. Oke, kita buat metode delete item ya. Jadi di sini kita kasih metode klik. Jadi ketika diklik delete item. Tapi di sini dia butuh parameter index harusnya guys. Tapi kita buat dulu fungsinya atau metodenya delete item. Ya, kita log aja dulu ya. Karena kalau delete dia mengurangi ya. Kalau tadi nambah kan push ya. Nanti kita kurang juga gitu ya. Nah, coba delete item. Yang penting fungsinya kepanggil dulu guys. Oke. Tes. Caranya kalian inspect ya. Klik kanan inspect elemen ya. Seperti ini nih guys. Klik kanan inspect elemen. Lalu di konsol kalian bisa tes. Bisa refresh dulu untuk memastikan tambahkan item ya, itemnya bertambah kita klik. Nah di sini karena Anchor ini dia harus di disable nih guys, harapnya ya. Caranya supaya dia tidak nge-reload di harap. Sorry, oh ini salah nih guys. Oh ini button ya, tipenya button berarti guys. Oh, salah, sorry guys. Sorry, ini delete item ini bukan di save item ya, ini kan save item, sorry guys. Oke, jadi delete item adanya di sini nih guys. Add klik delete item. Nah, cuma dia nge-reload kan. Jadi kalian bisa hilangkan JavaScript ini untuk menghilangkan reloadnya. Nah, jadi nanti ketika kalian delete itu dia akan apa namanya, memanggil fungsi delete. Kita delete ya. Nah tuh dia sudah memanggil fungsi delete. Oke, nextnya sedikit bantuan Stack Overflow ya untuk mengurangi apa namanya, mengurangi form ini. Jadi ketika button ini di delete gitu ya, dia akan min atau berkurang ya. Nah di sini kita bisa menggunakan fungsi splice ya dari JavaScript. Jadi di sini ada sebuah array, tapi dia butuh inputan indeks keberapa yang akan di remove gitu ya. Nah di sini ketika kalian delete item ini sebetulnya bisa dimasukkan nih guys indeksnya ya. Tapi karena ini loopingan, kita kasih buka kurung tutup kurung untuk mengidentifikasi ini indeks keberapa gitu ya. Kita
Kita bisa kasih indeks, PO. Nah, ini data PO, ini data indeks. Nah, nanti yang akan kita kirim yaitu indeksnya. Indeks ke berapa. Oke. Caranya gimana? Kita bisa detect nih, ini indeks ke berapa. Kita bisa konsol log dulu nih guys di sini ya. Indeks. Jadi di delete item kita tambahkan parameter indeks. Kita konsol log indeksnya. Takutnya salah ya. Coba kita tes. Nah, ini indeks ini ada nih guys ya. Ini data nih guys, jadi dibalik nih. Nanti sorry, ini dibalik nih guys. Indeks sebelah kanan. Sorry. Koma indeks. Kita tes lagi ya. Jadi sampai terdeteksi indeks. Nah, ini indeks 0 ya. Kita tambah ya. Nah, ini kan 2 nih. Harusnya ini indeks 1 nih. Tuh, indeks 1. Jadi nanti kita bisa gunakan fungsi splice untuk mengurangi apa namanya minusnya, indeks keberapa gitu ya. Jadi kalian cukup buat ketika metode delete item ini dipanggil, kalian buat JavaScript splice-nya ya, si array-nya atau di splice dari indeks keberapa kurang 1 gitu ya. Contohnya nih ya. Kita misalkan nambah berapa. Nah, kita akan kurangi nih. Nah, gitu guys. Oke, jadi bisa pakai langsung apa namanya pakai splice. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir nih guys ya. Finally akhirnya ya. Kita buat metode save ya guys. Add klik. Jadi apa namanya data yang kita collect di sebuah form kita akan save item. Nah, jadi misalkan di sini produk name-nya apa, lalu ditambah lagi, and then tambah lagi ada angka 3, lalu save item. Nah, save item kita buat metodenya guys, save item. Jadi disinilah fungsi Axios-nya guys ya. Nah, save item kita import Axios-nya guys, karena untuk komunikasi ke backend itu menggunakan Axios. Import Axios from Axios. Nah, selanjutnya ketika save item kita panggil axios.post. Nah, parameternya URL dan data. URL-nya di sini API-nya ya tadi ya di Postman ya. Nah, API-nya kita copy aja guys. Lalu datanya apa yang dikirim? Datanya yaitu this.pomdata. Pomdata ini dari mana? Dari sini ya. Dari sini lalu kita kalau ada penambahan jadi array push, kalau ada pengurangan jadi array splice gitu ya. Oke, kita coba simpan ya. Kita coba demo ya. Demokan 2 item aja ya. 2 item kita inspect elemen lalu di bagian network kita tambahkan dulu. Misalkan pertama card kita-nya 1, price-nya 9.000. And then motorcycle 2 sampai 5.000. Nah, kita save ya. Apakah berfungsi atau tidak? Oke, di sini kita bisa lihat ya payload. Nah, di sini ada sebuah respon yang dimana responnya yaitu save sukses. Jadi kita sudah mendorong data ke belakang, namun gitu ya. Namun kita perlu pastikan lagi nih. Takutnya emang ada something wrong. Harusnya sih kalau something wrong itu dia statusnya false. Kita select bintang from purchase order. Oke, bertambah ya. Nah, selanjutnya kalau harusnya ketika nambah ini nge-reload, kita bisa buat namanya .gen ya, gen lalu kita kasih res di sini. Kita kasih location .reload. Jadi biar datanya hilang. Oke, kita tes lagi ya.
Mungkin satu data aja, misalkan di sini books 10, price-nya 800. Oke. Nah, ini mereload ya, jadi datanya langsung hilang. Oke, demikianlah tutorial tentang bagaimana membuat dynamic form dan juga mengirimkan data ke backend ya secara real time tentunya ya. Oke, demikianlah tutorialnya, semoga bermanfaat ya tentang video tutorial yang sangat simple ini untuk kalian pelajari. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk perkembangan channel Asep IT. Terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.